Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan tema malam ini adalah white henna ya. Jadi teman-teman, eee, boleh menyimak, juga boleh langsung praktek. Kalau teman-teman punya white henna-nya di rumah boleh langsung praktek. Jadi Mbak Uli mau jelaskan dulu bahan-bahan dari white henna-nya. Ini Mbak sudah, mempersiapkan white henna-nya ya. Ini di size, kecil-kecil sesuai dengan, kenyamanan kita sendiri. Size-nya seperti ini kalau Mbak Uli, ini white henna-nya, kemudian lemnya, oke kita butuh lem untuk memperkuat white henna. Kemudian ada pensil picker, kemudian di sini ada ya, pickernya yang masih on, off-kan dulu ya sebentar. Oke, nah kemudian untuk finishing terakhir kita punya namanya glitter white henna. Ini ntar kalau kita buka, tuh dia seperti putih tapi ada beling-beling agak ke kristal gitu ya. Tuh, agak sedikit ada shimmer-nya. Tuh, agak berbeda. Kelihatan nggak sih? Kalau dari sini tuh kelihatan banget, tapi nah tuh. Oh, jadi dia bukannya putih banget, tapi ada kayak ungu, kayak ada warna pink, kayak ada warna hijau, agak ada warna biru juga. Jadi dia di-mix gitu. Nah, ini untuk blocking nanti setelah penempelan gems-nya. Jadi yang kita perlu adalah 1 white henna-nya, kedua lem, ketiga pensil picker, keempat adalah glitter, yang kelima adalah gems-nya untuk supaya dia terlihat lebih mencolok warnanya. Gems boleh warna-warni, boleh ada merah, pink, biru, ungu, boleh bebas. Ini untuk mempermudah warnanya terlihat jelas. Boleh di sini ada warna biru. Oke. Di sini ada warna biru dan ada warna ungu. Oke, di sini ada warna ungu dan ada warna biru. Untuk size-nya boleh bermacam-macam ya, karena nanti untuk mempermanis kalau beda ukuran. Jadi nggak semuanya monoton, semua besar size-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman udah mempersiapkan, oh iya, lupa, ada kuas. Kuas ini fungsinya untuk membuang ekses dari glitter-glitternya yang tidak menempel di lem. Oke, untuk finishing touch-nya nanti. Nah, selain lem yang berbentuk kuas seperti ini bentuknya kayak apa untuk bibir itu? Ya itu deh ya, pokoknya yang untuk oles-oles di bibir itu, apa lupa namanya. Kayak lipstik gitulah. Kuasnya seperti itu. Nah,
Selain, lem yang, berbentuk kuah seperti ini, kita juga butuh lem yang kita masukkan ke dalam kon. Selain itu, aksesoris, bahan tambahan yang kita perlukan adalah tisu basah. Terserah merek tisu basah apa aja, terserah, yang penting nanti ini selalu ada, selalu standby dan selalu kita pakai. Pada saat misal menghapus white henna-nya atau, membuang, white henna yang mampet-mampet, seperti itu ya. Jadi oke, semoga terlihat dengan jelas. Kita full screen-kan dulu supaya terlihat jelas ya. Oke. Kita tester dulu untuk white henna-nya, apakah dia masih bisa layak pakai. Oke. Jadi kalau ujungnya sudah mulai mampet, boleh dibuang dulu. Jadi dia yang akan menggumpal ini, tidak macet saat kita aplikasi. Oke. Nanti kalau dia macet lagi boleh dibuang lagi. Nah, fungsinya tisu basah itu adalah untuk membuang yang seandainya membuat macet dari henna-nya. Oke. Nah, untuk aplikasi tetap sama. Ini kita desainnya, bebas aja ya. Yang paling simpel kita buat, simpel di bagian tangan, tapi agak kita bikin full design di full netting ya, di bagian jari-jari. Nah, sembari mengukir akan ada, teman-teman boleh bertanya atau teman-teman boleh menanyakan, "Mbak Uli mau pakainya desain apa desain apa?" Oke. Nah, untuk desainnya kita mulai aja. Tetap, kita paling simpel aja, kita buat yang, bunga-bunga aja lah ya. Kalau mau buat yang lain juga nggak masalah sih sebetulnya. Oke, di sini berarti kita buatnya di sini, nanti aku bikin agak sedikit kubah di situ. Oke, terlihat jelas ya. Kalau nggak jelas tolong kasih tahu ya. Oke, aplikasi white henna tidak boleh terlalu tebal, karena dia akan, timbul nanti. Kalau dia timbul, dia akan mempengaruhi, ketahanan dari white henna itu sendiri. Dan untuk mempermudah teman-teman aplikasi white henna, teman-teman boleh bawa yang namanya feed. Feed itu untuk apa? Untuk, remove bulu ya. Karena, kita nggak pernah tahu apakah dia udah waxing atau enggak, bulunya panjang atau tidak. Jadi feed itu berguna banget untuk teman-teman selalu bawa, karena untuk me-remove bulu-bulu yang ada di tangan pengantin yang bakal mengganggu proses white henna. White henna itu cocok untuk di kulit apa aja, mau dia putih, mau dia, sawo mateng, mau dia kuning langsat, semua bisa. Asalkan pemilihan warna gens yang dipakai itu tepat. Misalnya kulitnya lebih gelap, teman-teman butuh, nggak usah terlalu banyak, warna-warni nanti. Sorry, ini berhubung henna di tangan sendiri. Yang keos-keos itu bisa perbaiki. Dan untuk menggaris, maksudnya menebalkan garis cukup digeser aja, pencet dan geser.
Tapi jangan sampai dia ada yang bolong-bolong ya. Dan white henna itu tebal tipis garis mempengaruhi. Jadi kalau teman-teman narik garisnya ketipisan, itu akan membuat, kesan blur ya, garis blur, bukan garis tegas. Sedangkan yang mau kita lihat dari white henna itu adalah bentuknya. Tekstur white henna itu oh iya, white henna itu tuh bukan dari henna ya, jadi dia dari bahan cat body painting. Kenapa dia dibilang white henna, karena dia, sekarang ini trennya dipakai untuk mengukir, motif henna aja. Jadi dia bukan dari bahan henna ya, yang kayak kita racik kemarin itu bukan. Untuk pembuatan bunga di, white henna, itu boleh diarsir, boleh tidak ya, tapi untuk lebih bagusnya itu diarsir. Tetap harus ada arsiran, tapi jangan lupa saat pengaplikasian white henna, itu harus, dibedakan tebal tipis garis. Jadi untuk arsir, garisnya tipis, berarti di luar arsiran itu outline, itu harus dibikin agak tebal. Ini kita tebalkan garisnya supaya ada perbedaan ketegasan ya. Jangan lupa bagian-bagian yang mana yang kita pengen tebalkan, mana yang tipis, eee, supaya lebih terlihat realistik. Oke, mmm, ini semoga terlihat ya. Jadi untuk menebalkan garis cukup ditarik-tarik tipis ya, tapi jangan sampai, eee, ada bolong.
bagian atasnya boleh kita kasih bulat atau, tadi mau bulat oh ini nih, karena kita mau mainin permata-permata yang kecil-kecil ya, jadi di sini mau dibikin, eee, bulat dulu baru kubah. Bulatnya kecil aja. Oke, kalau dirasa udah terasa, kalau dirasa sudah, bulat, teman-teman boleh, mmm, menebalkan garisnya supaya dia terlihat lebih bulat. Nah, fungsi Tsubasa itu kan karena kita menarik-narik, catnya ya, pasti dia akan menggumpal di bagian ujung konnya, tuh. Itu yang kita bersihkan. Oke, ini yang, kita ambil motif diamond, bukan kotak ya. Netnya kita ambil motif diamond. Oke, dari sini boleh kita kasih outline, double line-nya. Oh iya, white henna itu cepet banget kering ya. Ini bagian yang ini udah bisa kita pegang, kecuali yang baru kita buat tadi. Ini udah bisa kita pegang. Tuh, dia udah nggak lepas. Oke, nanti di bagian sini kita bisa tambahin, rantai. Ini kayaknya kalau kubah oh nih ya, sebentar, agak sedikit kram tangannya.
Kalau Mbak Uli terus terang lebih suka yang, tekstur white henna yang lebih cair. Kenapa? Karena, pengaplikasiannya lebih mudah, kayak kita nulis. Jadi dia nggak butuh effort yang kayak harus dipencet kuat-kuat gitu. Mmm. Salah dong. Kalau salah nih kayak gini nih, teman-teman bisa langsung hapus. Tapi dalam keadaan, sekitarnya udah kering ya. Yang ini kan udah mulai kering, yang ini kan baru basah. Baru dan masih basah. Kebenaran berarti ada yang salah. Untuk elemen-elemen white henna itu bebas ya, sama kayak kita bikin desain di henna wedding biasa, itu apa aja bisa dimasukin sesuai dengan keselarasan pengennya menggabungkan desain apa. Posisi untuk Mbak Oli melihatnya susah.
Nah, dari sini boleh kita tambahin, apa namanya, nanti permatanya. Nah, untuk bagian puncak dari desain itu bebas. Nah, untuk dari desainnya sendiri yang di bagian ujung jari, karena kita untuk memperhemat waktu, kita ambil desain yang paling simpel aja ya, yaitu full netting. Jadi teman-teman harus bikin, double line yang dimana ada, garis tebal tegas. Nah, yang paling tersulit, pada saat white henna adalah bagian buku-buku jari. Kayak bol ini kan gendut ya, jadi bagian buku jarinya itu berlipat-lipat gitu. Nah, ini yang kadang-kadang pada saat aplikasi white henna itu harus benar-benar detail. Kenapa harus benar-benar detail? Karena ada, eee, apa namanya, ada momen pada saat pengantin yang begini, nah itu kan ada bagian yang kosong ya, tapi kalau kita isi bagian yang kosong itu pada saat dia menutup, itu akan bluber hennanya, jadi dia akan numpuk di situ. Nah, cara ngakalinnya adalah kita dengan pengaplikasian glitter tadi. Jadi ini harus benar-benar pelan-pelan banget untuk meng-cover bagian kerutan-kerutan. Karena bagian kerutan-kerutan ini, agak krusial ya di white henna. Jadi cara mengakalinya adalah sebisa mungkin untuk tidak mengambil desain yang full di bagian jari, kecuali memang ada posisi yang, kekurangan dari tangan pengantin yang harus kita tutupi dengan desain full. Misalnya keriput ya, kedua, eee, buku jarinya lebih tebal dan lebih, menonjol keluar. Jadi yang bagian, tulang jari ini lebih kecil. Jadi kelihatan banget kayak gitu, yang menonjol. Nah, itu kan harus di-cover, harus kita manipulasi supaya tangannya tetap terlihat cantik dan enggak keker. Nah, itu salah satu tugas henna artis tuh, mengkamuflase, tangan pengantinnya supaya tidak terlihat kekar. Ini kita cover dengan bintik-bintik. Sebentar ya, mau diambil posisi itu. Kakinya kram, Mbak. Oke, kita tinggiin ya. Bentar. Oke, kelihatan ya. Nah,
Ini sudah mulai kering, yang ini belum. Oke, ini bakal terakhir kita, apa namanya, finishing. Jadi setelah ini sebenarnya kalau teman-teman mau meng-cover-nya dengan white henna dengan glitter yang putih tadi, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman meng-cover, kalau langsung gini ya, saya repeat, kalau langsung teman-teman, oleskan dengan, apa ini namanya, glitter, bisa. Tapi untuk ketahanannya akan berbeda dengan ketika teman-teman blok dengan lem. Nah, masalahnya kadang akad resepsi itu, nyambung di pagi, akadnya di pagi, kemudian resepsi di siang. Kalau kita meng-cover-nya hanya dengan, powder glitter aja, ketahanannya akan berbeda dengan kalau kita blok dengan lem. Oke. Nah, untuk nge-lag ya. Nah, untuk, apa namanya, tekstur flat, nah ini flat nih. Ini benar-benar rata, enggak ada yang menumpuk. Tuh, bisa terlihat, tuh, enggak ada yang menonjol-menonjol ya. Nah, ini di bagian ini juga enggak ada yang menonjol-menonjol. Jadi, ketahanan white henna itu bisa dilihat dari seberapa flat hennanya, kedua di-block sama lem apa enggak, tuh. Nah, ini untuk pengaplikasian, teman-teman tinggal kuasin aja di bagian ada hennanya. Tapi enggak seluruh, kalau ada desain yang, tidak seluruhnya harus kena lem, itu nggak perlu ya, nggak perlu di-block lem. Tapi berhubung ini desainnya full, karena kita mau pakai permata juga, jadi kita block full. Nah, maksud saya yang di bagian ini nih. Kalau di-block langsung itu malah, kita kayak nggak punya batasan ya. Apa sih bahasanya itu, kayak kita nggak punya kontrol, semua dibabat habis di blok. Tuh. Nah, kalau yang ini nggak masalah, karena kita akan pakai gems yang, sedikit berwarna-warni. Ada berbeda bentuk. Oke. Nah, untuk bagian sini kita blok dengan lem. Ini blok lem ini harus benar-benar, diperhatiin, jangan sampai ada bagian yang tidak terblok lem. Nah, bagian jari udah kering, boleh kita blok sama lem. Ingat kalau sudah kering. Ya, kalau belum kering jangan coba-coba diblok sama lem. Kalau enggak nanti desainnya smooth atau hancur desainnya nanti. Jadi white henna-nya sudah kering, baru kita blok dengan lem. Oke, sekarang kita tutup lemnya.
Kita juga akan pakai, lem yang dimasukin ke dalam kon ya nanti. Nah, sekarang kita, Mbak Uli ambil warna apa ayo? Ayo warna apa ayo? Ini merah? Merah aja ya? Merah biar gonjreng ya. Oke. Merahnya nanti nggak seluruhnya langsung dibabat merah, enggak. Oke. Bagian merahnya yang mana aja Mbak Uli? Boleh di sini. Oke, boleh di sini. Boleh di sini. Sini. Di sini. Oke. Nah, untuk nanti kita tambahin juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, ada yang gold. Nah, yang gold ini kita cover bagian yang sini. Oke. Seperti itu. Terus ada juga kita masukin tambahan karena kita udah pakai aksen yang warna merah, boleh dipakein yang horse eye, yang bentuknya kayak daun, warna merah juga. Gitu. Ya, terlihat. Nah, sudah. Sekarang kita mau tambahin yang namanya aksen sedikit gold. Jatuh deh. Boleh teman-teman pakai aksen gold atau teman-teman boleh pakai aksen yang diamond gitu. Boleh pakai di mana di sini. Tuh. Dengan size ukuran yang berbeda. Oke, boleh masukin di mana lagi tuh di sini dulu. Oke. Pertemuan-pertemuan. Oke. Kita mulai dengan yang kecil-kecil banget. Sebentar, mau cari dulu. Karena size permatanya itu ada banyak sekali, guys. Nah, ini dia. Tuh. Jadi boleh kita sebentar. Sorry, sebentar ya. Saya membenahi ini dulu. Takutnya jatuh.
Ya, apa terlihat dengan jelas? Kita deketin lagi ya. Oke. Jangan lupa kita tadi mau pakai yang ini ya. Oh, ternyata sayanya yang nggak bisa lihat ya. Sayanya yang nggak bisa lihat kalau posisinya begini. Oke. Ini harus pelan-pelan ya guys ya. Itulah kenapa kalau Bauli itu white henna, itu durasinya hampir sama dengan pengerjaan, henna natural. Karena kalau di Bauli memang motonya adalah white glamour, jadi memang bertabur dengan bintang-bintang, bertabur dengan, aksesorisnya yang full, yang disusun satu-satu. Jangan lupa, entar saya ubah posisi dulu. Jangan lupa di sini teman-teman juga harus, eee, tetap fokus di bentuk ya. Kalau bentuknya tadi bulat, berarti lingkaran juga harus apa namanya, penempatan, gems-nya harus membuat desainnya tetap bulat, gitu. Oke, yang bagian sini udah selesai, tapi, tetap kita harus ada tambahan yang di sini untuk meng-cover bagian pertemuan daun ya. Nah, selain di sini juga bisa teman-teman tambahin di sini. Oh, salah, kejauhan ya, sorry. Selain dari sini, teman-teman juga bisa tambahin tuh di sini tuh, ya. Di bagian bulatan-bulatan yang putih-putih ini boleh teman-teman tambahin. Tapi Mbak Uli mau bikin, aksen yang berbeda ya. Jadi yang di sini nggak dikasih, gems, cuma di bagian sini dipertegas dengan gems, nanti di bagian sini ini kita aksen glitter gold. Nah, oke, Mbak Uli simpen dulu sebentar. Di mana tadi aku menaruhnya? Aku lupa taruh di mana. Cek ini, di kondang dia. Oke, nah ini ada gems yang kecil-kecil, tapi dia berwarna, rainbow, over the rainbow. Tuh, kita akan taruh di bagian pertemuan, eee, netting ya. Sembari Mbak Oli menjelaskan ini ada yang mau ditanyain boleh ya? Oke. Nah, udah selesai, pembuatannya udah selesai dan tinggal meng-cover yang
terakhir ini. Kita pakein yang kecil, di situ. Pakein yang kecil di sini nih. Tetap yang rainbow juga. Oke, tuh. Jadi dari sini tuh teman-teman bakal bisa lihat, yang menonjolnya adalah, gems-nya. Nah, oke. Nah, dari sini teman-teman bisa meng-cover-nya dengan karena ini udah finish, gems-nya semua udah terpasang dengan kuat, kemudian kita akan, eee, melumurinya. Kita akan mel me me apa namanya, kita tinggiin dulu supaya dia nah, jadi ini, udah selesai, tapi masih lengket ya teman-teman ya. Jadi kita akan finishing dengan, glitter tadi. Glitter ini boleh bukan boleh sih, dianjurkan teman-teman menggunakan kuas. Cocol, kemudian teman-teman colok di sini, ya, dicolok. Bukan teman-teman kuas-kuas gini bukan. Jadi memang benar-benar teman-teman cocol. Kenapa dicocol? Karena untuk memastikan seluruh bagian permukaan, eee, lemnya tercover dengan glitternya. Tuh. Jadi kalau ada yang sisa teman-teman bisa di tap-tap-tap. Kalau untuk kayak spons tuh di tap-tap, tapi ini pakai kuas, dicocol, dicolok-colok. Sambil teman-teman menggoyang-goyangin. Apakah ada permatanya yang lepas? Tentu tidak. Nah, dari ekses ini teman-teman baru bisa, dibersihin. Bagian jari-jari adalah yang krusial itu di bagian tepi-tepi. Kadang-kadang ada, lem yang nggak tercover dengan glitter. Jadi teman-teman tinggal ambil glitter yang berjatuhan, jadi teman-teman tinggal kosrek-kosrek ini. Ini salah satu cara juga untuk memastikan, eee, white henna kita kuat. Jadi gosok-gosok aja dia nggak semoga terdengar suaranya ya. Jadi gosok-gosok aja dia nggak apa-apa, tuh. Jadi kan kadang kalau pengantin tuh kan kadang dia, "Salaman, halo halo halo," gitu gitu kan. Jadi otomatis tangannya pasti bergesekan. Nah, ini oke ini kita skip dulu. Biasanya boleh selalu taruh tisu kering di bagian bawah tangan. Ini fungsinya untuk menampung, glitter-glitter yang bertaburan ya. Jadi teman-teman selain tisu basah tetap harus siapin tisu kering. Oke. Sebelum teman-teman finishing cek
Teman-teman pastiin lagi enggak ada bagian-bagian yang enggak ada bagian yang, tidak ter-cover dengan, glitter. Jadi teman-teman tinggal pegang, dirasain, permatanya tekan-tekan lagi. Sudah dipastikan double check. Oke. Dia menempel dengan sempurna. Jadi meskipun dia tergesek atau salaman, kena baju, dia nggak bakal copot. Karena dia memang benar-benar tercongkel ya. Memang dia benar-benar menempel dengan sempurna tadi. Oke, tuh dikosek-kosek dia nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang, eee, glitter gold ya, kita pakein, apa namanya, lem yang bentuknya kerucut segitiga gini tadi, sama kayak kita mengaplikasikan white henna, jadi dia tuh kecil banget ya, kecil banget ya. Nah, jadi yang ini kita aplikasiin lemnya di sini, di atas garis yang mau kita, aplikasiin, glitter gold. Di sini dituntut mata teman-teman harus jeli ya. Oke. Nah, kemudian bagian yang sini nih, karena kita bikinnya tadi double line ya, jangan lupa. Setelah diaplikasiin glitter gold, teman-teman akan lihat perbedaannya. Oke, udah. Ini bolehlah kita tambahin ya. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai lemnya, settle, lemnya transparan. Tadi kan lemnya warna putih tuh, ada lemnya warna putih ya, jangan lupa. Begitu dia diaplikasiin akan ada, bentuk kayak garis putih, kemudian lama-lama dia transparan. Nah, untuk pengaplikasian glitter tambahan, ini glitter tambahan ya, bukan glitter utama. Glitter utamanya adalah white henna. Untuk pengaplikasian glitter tambahan, teman-teman cukup menggunakan jari aja. Di-tap-tap bagian mana yang, kita kasih lem tadi. Ini kalau mau dikombinasiin glitternya. Oke, tinggal teman-teman suka. Tuh, yang ini menggunakan glitter biasa, ini tanpa permata, ini dengan permata, yang ini lingkarannya permata, yang ini dengan menggunakan glitter. Oke. Oke, nah kita zoom gini ya, biar terlihat banget. Ini permatanya cuma satu, accent-nya supaya, white henna-nya terlihat jelas. Ini di garis tengahnya white henna, kemudian ada line, dengan menggunakan glitter tadi. Oke.
Nah, ini menggunakan permata, outline-nya ada garis tegas. Kemudian di sini permatanya, kita bikin permatanya full, melingkar, sesuai dengan desainnya melingkar. Kita bikin full, kemudian sini bagian kubah kita beri aksen glitter gold lainnya. Bagian jari seperti ini. Nah, udah selesai tema white henna kita. Jadi teman-teman pengaplikasiannya adalah harus white henna-nya kering dulu, baru teman-teman aplikasikan glitter, aplikasikan permatanya mau ditaruh di mana dulu? Lem, udah kasih white henna-nya udah kering, teman-teman aplikasikan lem, kemudian teman-teman taruh glitternya permatanya mau di mana, udah ada bayangan, oke aku mau taruh warna merah karena baju kita tema merah, misalnya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal susun. Ini temanya bebas, untuk aksen lebih cantik bisa teman-teman pakai berbeda bentuk. Ini ada tambahan bentuk yang horse eye ya. Ini ada size-nya beda-beda, ada yang size 5 mili, ada yang size 3 mili, 1 mili, gitu ya, beda-beda. Ada gems yang gold, ada yang rainbow, ada yang merah. Terus glitternya kita pakai 2, yang putih untuk yang glitter utama, kemudian glitter aksennya adalah glitter gold. Nah, dari sini semoga penjelasan Mbak Uli mengenai white henna bermanfaat ya. Dari sampai di sini ada yang mau ditanyain? Dan ini memang benar-benar kuat, karena apa? Karena setelah pengaplikasian lem, langsung kita tempelkan dengan glitter. Jadi waktu settle untuk lem permatanya menempel dengan kuat di white henna-nya, di kulit kita, itu lebih lama daripada glitter. Jadi glitter ini aksennya untuk ngeblok desain lebih tahan lama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada kita akan closing. Kalau white henna tidak ada PR ya, karena ini materi tambahan. Tapi teman-teman kalau buat silahkan, karena ini termasuk salah satu aplikasi ya, bentuk dari aplikasi yang udah kita pelajarin, desain yang udah kita pelajarin, kita combine, kemudian kita improve, kita buat ke white henna. Tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan berguna buat teman-teman dan menjadi amal jariah buat saya. Sampai ketemu di season terakhir dengan Mbak Siska. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.